Sahabat Ngendimas, jumpa lagi dengan saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Acara ini saya tujukan khusus untuk para pengusaha-pengusaha hebat di bidang air yang nantinya dapat memberikan air minum dengan kualitas terbaik untuk konsumennya. Selamat mengikuti dan selamat menyaksikan. Saya ingin memperkenalkan produk Aerohydro dari Ngendimas. Produk Aerohydro Ngendimas bentuknya seperti ini, tersedia dalam dua ukuran, ada yang ukuran 10 in dan ada yang ukuran 20 in. Aerohydro ini dia isinya adalah batuan alami, dan Aerohydro ini dapat memberikan kesegaran air, dapat melembutkan air ya, dan dapat meningkatkan pH air. Sekarang saya akan melakukan pencobaan pada perangkat ini dan kita ukur berapa perubahan level dari pH air setelah dia melalui cartridge ini. Produk Ngendimas ini satu kali beli bisa dipakai selamanya. Kalau kita menggunakan ORP itu ada masa habisnya ya, ada masa habisnya karena ORP itu dia terlarut di dalam air. Jadi misalnya 1 kg ORP itu bisa larut di air dan dalam 10.000 liter dia akan habis. Jadi seperti cartridge bioenergi yang Anda punya yang terpasang di depot air minum, itu semua habis pada 10.000 liter. Jadi bukan dibeli terus dipakai abadi di depot, itu salah ya. Jadi sebenarnya dia habis. Tetapi produk Ngendimas ini tidak bisa habis karena isinya ini dari batu-batu alami asli Indonesia. Bagaimana membuat produk Aerohydro dari Ngendimas ini Anda bisa melihatnya di YouTube di channelnya Ngendimas. Di sana ada bagaimana cara membuat atau bagaimana cara saya membuat Aerohydro ini. Di bagian bawah dari sini ini ada magnet neodymium. Jadi di bagian bawah ini ada lubang, ada 8 buah magnet neodymium, dia dengan lubang 4 mm. Jadi kalau di sini disediakan ada 8 buah, berarti dia memiliki lubang 24 mm. Jadi bisa setara hampir 3/4 pipa in. Kemudian di bagian atas ini juga ada lubang. Lubang ini juga terkonstruksi magnetit yang secara kita pasang secara bertingkat dan sistematis, sehingga dengan sistem mekanik akan mengolah pH dari air ini menjadi meningkat. Jadi tidak menggunakan bahan kimia. Ini murni isinya batu dan sistem peningkatan pH itu dilakukan dengan sistem teori fisika. Jadi di sini saya mempelajari bagaimana hukum Tesla bekerja. Mengadopsinya untuk saya gunakan di perangkat dari Aerohydro ini. Jadi secara prinsip perangkat Aerohydro yang saya buat ini dia bisa melembutkan air. Jadi membuat air itu menjadi heksagonal. Ada satu hal, pernah saya menonton satu channel YouTube, di sana disediakan air dengan berbagai merek yang tulisannya pH+. Ya, kemudian dibuktikan dengan alat pengukur pH, dibuktikan bahwa pH-nya ternyata ditulis di kemasan itu 18, tapi ternyata diukur hanya 7. Yang lain, merek lain diukur hanya 7,5. Yang lain lagi diukur malah turun 6,8, 6,5 ya. pH air itu ya seperti banyak yang jika kita dengarkan dari pendapat para ahli, mereka mengatakan bahwa air heksagonal atau air dengan pH tinggi itu hanya ada di gunung. Dia hanya ada di gunung-gunung, kemudian ada di mata sumber air awal. Tetapi ketika kita bawa dengan angkutan, kemudian sampai di rumah kita, atau kita bawa dengan jerigen sampai di rumah kita, seluruh struktur heksagonal itu akan berubah. Semua struktur heksagonal itu akan berubah dan tidak ada satupun yang bisa bertahan. Jadi kenapa air heksagonal itu bisa berubah? Itu disebabkan karena kontaminasi suara yang berada di lingkungan tempat air itu berada. Satu contoh begini, jika Anda pergi ke tempat pengobatan tradisional, kemudian di sana Anda berobat dengan segala macam keluhan Anda, kemudian Anda disuruh minum dari air itu, kemudian Anda minum, ya, Anda minum, Anda sembuh.
Kita tidak tahu penyakit itu pergi kemana, walaupun dokter bilang air tidak bisa menyembuhkan atau air bukan obat penyembuh penyakit, tetapi sebagian dari kimia air itu juga merupakan struktur dari pengobatan kimia medis. Prinsipnya seperti itu ya, teman-teman semua, sahabat Kendimas. Jadi, heksagonal yang kita bawa semula setelah tiba di tempat kita, itu dia rusak, dia kembali seperti semula. Bagaimana cara mempertahankan heksagonal air di depot kita atau di rumah kita untuk kembali heksagonal seperti semula di gunung? Itulah alasan kenapa Aero Hydro ini saya buat. Itu alasannya. Jadi alasan pertama karena saya ingin mengembalikan atau saya ingin semua orang menikmati air rasa pegunungan di rumah. Saya ingin semua pelanggan-pelanggan depot jadi sehat karena air heksagonal. Karena kekurangan 40% yang terkandung di dalam tubuh kita, kurang dari 40% air heksagonal itu kita mati. Oleh sebab itu, makanya saya membuat Aero Hydro Cartridge ini dengan tujuan utama adalah memberikan air heksagonal itu sampai ke rumah kita. Masalah konten yang mengukur semua produk pabrik yang tulisannya pH 8 setelah dibeli, diukur, ternyata pH-nya cuma 6,8, 7, paling tinggi 7,5. Ya, dan itu dijadikan alasan bahwa pabrik menipu. Tidak, pabrik tidak menipu. Mereka keluarkan dari pabrik produk itu, TDS-nya tidak disebutkan, ada yang TDS-nya 200, ada yang TDS-nya 180. Dari semua merek-merek itu. Ada yang TDS-nya 5, ada yang TDS-nya 20, ya. Walaupun ada yang mencantumkannya TDS 0, tetapi ketika sudah bermelanglang buana dengan angkutan kemana-mana, TDS itu tidak bisa kembali 0. Apa sebabnya? Penyebabnya cuma satu, kontaminasi CO2 terhadap air. Prinsipnya ada di situ. Kalau saya memberikan penjabaran atau saya memberikan landasan tentang sebuah ulasan, itu semua berdasarkan teori ilmiah. Dan teori ilmiah ini yang saya terapkan atau sering saya berikan paparannya untuk semua pengguna produk Kendimas. Ketika air pH-nya kita ukur 8 dari pabrik, setelah dia keluar area, karena kontaminasi CO, ya, kontaminasi CO karbon, kontaminasi CO udara, menyebabkan pH itu turun. Jadi ada dua hal yang hilang dari air ketika air kita bawa ke rumah konsumen. Itu ada dua hal. Yang pertama adalah oksigennya larut, hilang. Karena oksigen itu ada 3 macam secara prinsip. 1, oksigen padat. 2, oksigen dalam bentuk gas. Dan yang ketiga adalah oksigen cair. Oksigen cair itulah yang masuk di dalam, yang tercampur di dalam air yang Anda bawa. Kalau ditulis di situ, oh oksigennya melebihi 3 ppm, 2 ppm, itu terserah yang jualan air. Tetapi jika dibuktikan di rumah konsumen tidak terjadi seperti itu, ya, sama sekali tidak terjadi. Atau pH air dari depot Anda ukur, oh ini 8,5, sip, bagus. Tapi kalau air itu sudah sampai ke rumah pelanggan, dia akan turun menjadi 7,5 atau lebih rendah dari itu. Kuncinya dalam berbisnis air bukan terletak kepada pH air, bukan terletak kepada oksigen air. Tetapi dalam bisnis air, satu hal yang perlu dipentingkan adalah cita rasanya, ya, cita rasa air di lidah. Nah, cita rasa air di lidah itu hanya kita bisa buktikan dengan sesuatu yang ilmiah, ya, kelembutan air, living water, bio water, air hidup, kesegarannya heksagonal, itu yang harus kita capai. Heksagonal air bisa berubah dalam 1 kali 24 jam. Tetapi ketika air itu tidak bergerak, tidak digerakkan, dia diam di satu tempat, dia tidak berubah. Air itu berubah ketika kita kocok, ya, kita kocok, itu akan berubah. Jadi pH air akan berubah karena oksidasi, disebut oksidasi lah ya. Kemudian heksagonal air akan berubah karena suara di lingkungan, ya, seperti gerobak yang lewat tadi itu mengubah heksagonal air. Yang semula air itu lembut, dia jadi tidak bagus. Makanya seperti yang tadi saya bilang, ketika Anda datang ke rumah atau ke tempat pengobatan tradisional, Anda pasti akan diberikan air untuk mengobati penyakit Anda. Ketika Anda minum air itu di tempat itu, Anda sembuh. Air itu penyakitnya lari atau kabur kemana kita tidak tahu. Tetapi satu alasan yang harus kita percaya bahwa ketika kita minum air itu, kita jadi sembuh. Kita jadi hebat, kita jadi kuat, ya, seperti itu. Apa sebabnya? Karena ketika doa diberikan di dalam air itu, pada waktu itu, pada menit itu, dia belum terkontaminasi oleh suara apapun.
Tetapi ketika air itu dari tempat di mana dia didoakan, di mana dia dijadikan heksagonal, Anda bawa dalam kebisingan, Anda bawa dalam hiruk-pikuk persoalan, Anda bawa dalam hiruk-pikuk masalah, air itu akan berubah kembali seperti aslinya. Dia tidak memberikan efek apa-apa. Makanya dalam struktur Anda yang berjualan air yang tidak menggunakan air baku dari sendiri, maksudnya dari air sumur atau air tanah dan lain-lain, misalnya Anda menggunakan air tangki, air beli dari tangki, Anda bisa buktikan ucapan saya. Jika Anda pakai karbon, filter karbon yang isinya FRP tangki 2 itu, coba Anda buang itu, tidak usah Anda pakai. Anda pakai pasir silika itu, Anda buang, tidak usah. Anda bisa buktikan bicara saya bahwa air yang Anda jual, yang asli dari tangki, yang hanya Anda saring dengan cartridge dan ultraviolet, rasanya akan lebih jos dibanding dengan Anda kasih pasir silika, Anda kasih karbon. Kenapa? Karbon itu memberikan CO, memberikan oksidasi pada air. Air yang semula bagus jadi rusak karenanya. Makanya yang kita gunakan untuk oksidasi, untuk membunuh bakteri, terutama koli yang ada di dalam, kita gunakan karbon. Kita gunakan karbon untuk air baku yang ada dari air sumur, dari air tanah yang kita kelola untuk kita punya depot air ulang, itu wajib harus pakai karbon. Kembali ke proses air heksagonal. Air heksagonal ini sangat penting ya, sangat banyak manfaatnya, sangat penting untuk bisnis kita. Kembali ke cita rasa. Ingat, bukan karena pH air, tapi karena cita rasa air. Ketika cita rasa air enak di lidah pelanggan Anda tidak perlu banyak bercakap, Anda tidak perlu banyak menjelaskan sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada. Ya, yang sebenarnya itu tidak ada. Tapi tested, cita rasa air di lidah, ya, itu yang perlu kita ciptakan supaya pelanggan kita setia sama kita. Cita rasanya yang harus kita pertahankan. Nah, oleh sebab itu makanya saya membuat produk seperti hydromagnetizer untuk kapasitas besar. Satu perangkat itu efek pH air tidak ada. Dia paling naik itu 1 level pH-nya. Kemudian untuk kelembutan airnya sangat lembut, oksigennya sangat tinggi. Bagaimana cara mempertahankannya? Oksigen dan cita rasa hebat tadi. Tutup harus betul-betul rapat di galon itu, harus tertutup plak. Jadi tidak boleh ada gas yang keluar. Jadi dengan cara itu kita mempertahankan oksigen di dalam air tetap terjaga, kemudian heksagonalnya tetap terjaga karena dia tertutup sangat rapat. Nah, cartridge Aero Hydro ini saya buat ya, itu untuk tujuan yang sama untuk perbaikan kesehatan. Karena air ini yang keluar dari Aero Hydro ini tesnya beda. pH oke, kita bisa pertandingkan. Menggunakan Aero Hydro Kendimas ini, Anda satu kali beli, Anda pakai selamanya, ya. Anda bisa mempertahankan kualitas air heksagonal, lembut. Anda bisa membuat orang yang meminumnya, yang semula sakit kepala dia akan baik. Orang yang semula loyo-loyo dia akan kuat. Orang yang semula mengeluh belakangnya sering sakit, tulangnya sering kaku, kalau minum air dari keluaran ini, dia tidak akan mengalami itu. Karena air itu lembut, ya. Jadi sendi-sendi yang tidak pernah terjangkau oleh hidroksil atau oleh cairan tubuh, dengan bantuan Aero Hydro Kendimas ini, dia akan tertolong. Dengkulnya yang sering sakit jadi baik. Orang yang sering jarinya kaku gini karena tidak bisa gerak, dia jadi baik. Orang yang sering sakit mengeluh, sakit kepala, dia akan baik. Jadi kita sambil berjualan, kita berusaha untuk memperbaiki kesehatan pelanggan kita. Begitu. Jadi tidak usah pakai bawa alat ukur apa yang kakinya 3 itu, saya lupa. Elektrolis ya, electrolyzer itu Anda bawa, Anda buktikan ke orang-orang, tidak ada gunanya itu. Anda bawa lagi alat pengukur pH, pH saya segini ukur. Jangan sampai Anda terjebak malu ketika Anda ukur di rumah Anda seperti itu, Anda bawa ke konsumen pH-nya jatuh. Kenapa? Seperti yang tadi saya katakan, itu sebab penurunan pH terjadi ketika oksidasi. 10 hari yang lalu ada sekelompok orang datang ke sini, mereka mengaku dengan ekstrim bahwa sumber air yang keluar dari tanah yang mereka miliki yang untuk dijadikan pabrik AMDK, mereka bilang pH-nya 9,5 murni, dan itu sudah dibuktikan dengan hasil laboratorium. Ketika air dibawa sampai di sini untuk dibuktikan, saya ukur ternyata hanya 7,4. Mereka kaget. Ya, mereka kaget. Kemana ini pH-nya? Padahal dari sumbernya, Pak, memang asli ini 9,5. Ya, semula saya bikin mereka kaget. Wah, ini berarti yang Anda bawa salah. Padahal sebenarnya saya sudah tahu.
pH itu berubah disebabkan oleh oksidasi. Oksidasi karena goncangan di dalam mobil, karena wadah yang dia pakai, mereka datang menggunakan galon PET di sini. Jadi saya bilang, andai kata Anda bawa air ini di dalam botol kaca, pH tidak akan berubah. Andai kata Anda bawa air ini di dalam botol kaca, botol gelas, tidak akan berubah. Tetapi Anda isi di plastik, dia akan berubah. Ya, walaupun merek dengan kualitas yang terbagus sekalipun, yang kita percaya paling mantap, yang kita sebut dengan air segala macam, ada pahit-pahitnya, ada manis-manisnya, ketika dia berubah, ya kita bawa move dari pabriknya dengan angkutan yang begitu jauh, efeknya semua akan berubah, dia akan kembali seperti air semula. Jadi air itu bukan sekedar benda cair. Air itu satu-satunya zat yang paling istimewa dari alam semesta ini. Ya, air punya kekuatan. Satu tetes air kalau cuma jatuh dari atas atap mengenai kepala Anda sudah bisa merasakan. Tapi Anda bayangkan kalau satu butir air itu ditembakkan dengan energi, bisa tembus ini tulang kita, walaupun hanya setetes air. Itu istimewanya air. Jadi air itu bisa jadi keras, bisa ketika kita keras. Dia bisa jadi lembut, dia jadi bisa bermanfaat kalau sedikit. Tapi bayangkan kalau tsunami, ya, power dia lepaskan penuh-penuh dan dia menghanyutkan segala cara. Dia menghanyutkan segalanya. Air istimewa, bisa dipanaskan, dia mendidih, dan dia kembali menjadi dingin, menjadi air seperti semula. Dia membeku menjadi es, dia mencair, dia kembali ke sifat aslinya. Jadi air itu bukan sekedar benda cair. Air itu diciptakan khusus untuk memberi kehidupan, alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, semua air, semua hidup karena air. Air apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, tapi air tetap air. Semua kebaikan air bisa kita bangun. Intinya satu jika dalam berbisnis adalah cita rasa airnya. Bagaimana kita memberikan cita rasa air kita yang bagus kepada pelanggan kita supaya pelanggan kita itu puas. Dulu sebelum saya seusia ini, saya masih kuat angkat-angkat, saya pergi pasang depot kemana-mana sampai jauh, ya. Ya sama seperti teman-teman yang di Facebook sekarang. Mereka menceritakan begitu hebat bagaimana mereka punya depot. Tapi kita kembalikan, ketika kita pergi memasang depot, dari pengalaman saya dulu pertama juga yang komplain banyak. Pak ini airnya bau, Pak ini airnya, wah itu biasa itu. Bahkan sampai sekarang orang-orang muda pun mengalaminya. Tetapi ketika saya sudah tatak, sudah mapan betul di dalam bisnis air ini, ketika saya memasang depot air minum, tidak ada lagi orang komplain. Kenapa? Rumusnya saya tahu. Inti dari setiap penjualan depot adalah di cita rasa air. Bagaimana memberikan pengguna perangkat kita, terutama depot air minum, bagaimana dia bisa membeli langsung jualan, ya? Tidak bisa, tidak pernah terjadi. Pasti bau lem, harus libur dulu sebulan, ya. Banyak sekali masalah yang dihadapi. Air bau, bau perangkat bau, baru banyak perangkat begini gitu, karena tidak diservis dari awal bahwa satu kali sistem jaringan harus terpasang sempurna. Membedakan. Kenapa saya bisa tatak atau bisa mapan dalam berbisnis seperti itu? Karena pengalaman. Jadi usia ini panjang, SPP yang dibayar juga sudah cukup banyak, pengalaman hidup membawa kita di usia kita jadi semakin mapan. Jadi ada juga teman yang datang sini, oh, Bapak usia 50 ya? Bilang salah, saya ini usia ini di atas 60. Ya, saya sudah pensiun dari pegawai negeri ini 10 tahun yang lalu. Jadi saya sudah mapan di bisnis air. Nah sekarang karena saya rasa bahwa saya tidak sanggup lagi mengangkat tandon, tidak lagi sanggup mengangkat depot air minum, makanya saya membuat sistem perangkatnya. Nah, ini kita kembali ke Aero Hydro produk Kendimas. Jadi produk Kendimas ini dia spesifik, ya. Dia spesifik, isinya dari batu-batuan alami. Nanti di YouTube Anda bisa lihat bagaimana batuan-batuan alami saya buat untuk mensegarkan air. Jadi kalau Anda di rumah punya orang tua, bapak ibu yang sudah kesulitan bergerak, Anda bisa gunakan ini untuk membantu mereka punya kesehatan dengan cara mengalirkannya melalui air minum. Jadi orangnya akan sehat-sehat semua. Yang semula mungkin habis jongkok berdiri tidak bisa karena lutut dan pinggangnya sakit, dengan mengkonsumsi air dari sini, dia akan tertolong, dia akan baik-baik saja. Air ini yang keluar dari sini bukan obat, ingat. Air yang keluar dari sini itu hanya karena lembutnya saja. Dia lembut, makanya dia bisa memberikan rasa basah di setiap persendian dan otot.
ya. Jadi memberikan hidrasi yang sehat kalau dalam ilmu medis bilang. Sekarang kita akan coba bagaimana menggunakan atau mengetes. Ada yang bilang, ada yang mau bertarung pH. Oke, kita bertarung pH. Tetapi kelembutan air tidak bisa diukur. Kenapa tidak bisa diukur? Karena di dalam daftar laboratorium Dinas Kesehatan itu tidak ada mencantumkan atau tidak ada yang memberikan solusi hasil di bagian dari pasal-pasal itu yang menyatakan bahwa air heksagonal boleh ditulis di dalam tabel dari Dinas Kesehatan. Tidak bisa. Walaupun ada penemuan ilmiah baru tentang air heksagonal, ini tidak bisa dibuktikan dengan surat. Karena laboratorium sudah punya tabel khusus. Begitu. Kalau misalnya dalam tabel kesehatan, di situ darah merah, darah putih. Mau ada penelitian baru, ada darah abu-abu, bisa ditambah di tabel itu. Tidak bisa. Harus mengubah peraturan perundang-undangan dulu baru bisa. Baru ditulis itu ada darah abu-abu. Gitu. Tidak bisa ya. Jadi karena itu, ada yang bilang sama saya, Pak, coba buktikan di laboratorium bahwa air itu betul-betul heksagonal. Tidak bisa. Kita hanya bisa merasakan air heksagonal itu di lidah, di badan, di nikmat. Tubuh kita tidak sering haus, tubuh kita terasa basah, sehat, dingin, ya. Jadi seperti mobil pakai radiator, dingin terus. Nah, prinsipnya dan fungsinya hanya seperti itu. Kita hanya bisa merasakannya di kita punya badan. Kita tidak bisa melakukan penelitian atau obsesi atau observasi dari air heksagonal ini yang kita buktikan dengan sebuah surat dari Dinas Kesehatan. Karena di Dinas Kesehatan tabelnya tidak menulis tentang itu. Mudah-mudahan Anda paham alasan kenapa air heksagonal tidak bisa dibuktikan di laboratorium. Tetapi dalam dunia universitas, kampus, di sekolahan yang punya yang punya mikroskop elektron bisa melihat perubahan bentuk dari air heksagonal itu. Tetapi di laboratorium tidak ada ya. Sekarang kita coba. Bagian yang di bawah, ini bagian yang ada lubang-lubangnya ini. Karena sumber air antara kutub positif dan kutub negatif ini berubah ya, berbeda inputnya. Antara air yang positif dan ion negatif akan bertabrakan di dalam sisi bagian bawah. Benturan antara ion negatif dan positif, listrik negatif dan listrik positif itu yang menyebabkan perubahan pH air. Jadi tidak ada kimia di sini. Jadi ini semua pH berubah karena teori fisika, ya. Saya masukkan ini, yang lubang ini ada di bagian bawah. Ini air baku saya atau air yang saya isi di ember tadi 7,7 ya, maksudnya ini pas 7 ya, karena 702. Nah 7 pas. Nah itu penggunaan dari cartridge Aero Hydro yang saya buat ini. Jadi sahabat Kelimas, nikmatnya air dari Aero Hydro ini, walaupun kita tidak melalui ultraviolet, tetapi air ini bisa saya minum ya.
rasanya segar. Baik teman-teman, jadi di Aero Hydro ini dari cartridge ini atau cartridge yang saya buat ini ya, itu isinya semuanya batu-batuan alami seperti ini ya. Isinya ini hanya berwarna-warni. Ada yang batunya putih, ada hitam, kemudian ada ungu, ada kuning. Nah, didorong dengan dekompresi medan magnet itu akhirnya secara fisika dia meningkatkan kadar pH air. Jadi pH air dibangun dengan teori fisika, jadi bukan dengan teori kimia yang bisa menyebabkan efek lain, efek samping lain kepada orang-orang yang menggunakan. Misalnya kita menambahkan ORP, karena ORP itu terlarut di air ya, dan hanya untuk menciptakan pH, tetapi pH yang tidak konstan, yang tidak bisa dijamin aman untuk sampai tiba ke lokasi. Jadi bagus kita menggunakan semuanya secara alami tanpa ada campuran apapun sehingga kita bisa memberikan kualitas air dengan cita rasa yang terbaik. Jadi Kak Dimas punya buat air itu rasa nikmat dan bisa membangun kesehatan orang itu hanya dua. Satu adalah hydromagnetizer yang saya ciptakan itu dulu 15 tahun. Sekitar 18 tahun yang lalu dan sampai hari ini mendominasi pasar, masih tetap bisa menjual. Dan yang produk Aero Hydro ini saya buat tahun lalu dan saya berharap juga bahwa produk Aero Hydro ini juga bisa menempati pasar atau punya pasar sendiri. Bagaimana caranya membangun nikmat air bagi pelanggan. Terima kasih atas atensinya. Jika ada pertanyaan, Anda bisa tulis di kolom komentar atau bisa bertanya melalui WhatsApp di 08123 090 3848. Terima kasih, salam Ken Dimas.